Let's move to another story. Buntut ditetapkannya Gisela Anastasia sebagai tersangka atas video asusila yang diperankannya janda Gading Martin ini harus wajib lapor 2 kali dalam sepekan. Tidak hanya Gisel saja, Michael Yukinobu, pemeran pria dalam video asusila tersebut juga bernasib sama. Lantas seperti apa pertemuan keduanya saat harus sama-sama melakukan wajib lapor? Benarkah musibah ini telah membuat keduanya berubah? Ini dia. Pemirsa, kasus video asusila yang menyeret nama Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu de Freitas masih menjadi sorotan publik. Terkait kasus tersebut, pihak kepolisian pun tidak menahan Gisel dan Nobu meski berstatus sebagai tersangka dari kasus konten video dewasa. Sebagaimana diketahui, Gisel dan Nobu ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 29 Desember 2020 setelah polisi memeriksa sejumlah saksi dan melakukan gelar perkara. Polisi menyebut keduanya mengaku bahwa mereka merupakan pemeran dalam video asusila yang beredar di media sosial. Dari kasus ini, baik Gisel ataupun Nobu bisa terancam hukuman 6 bulan atau paling lama 12 tahun penjara terkait Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi. Kita tidak lakukan penahanan ya, kepada bersangkutan. Kenapa? Ini adalah hak dan kewenangan daripada penyidik. Ada di pasal 21 ayat 1. Pertimbangannya adalah yang pertama, pasal 21 ayat 1. Memang di situ bisa dilakukan penahanan apabila dia menghilangkan barang bukti, melarikan diri, tidak kooperatif. Tetapi berdasarkan pertimbangan dari penyidik, saudari JA dan juga saudara EDD kooperatif, sehingga diambil satu kesimpulan bahwa tidak perlu dilakukan. Dan kemarin Gisel dan Nobu pun mendatangi Polda Metro Jaya guna melakukan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Halo, Mbak Gisel. Ya, sekarang sedikit Mbak. Cuma lapor doang, wajib lapor setiap Senin Kamis. Iya, Senin Kamis. Iya. Mungkin wajib lapornya seperti apa Kak Gisel? Ketemu Nobu juga nggak Kak? Anak-anak lapor itu sampai berapa lama Mbak? Berapa lama? Mas ikutin aja, makasih ya. Tapi waktunya pasti Senin Kamis ya Kak Gisel? Mungkin hari ini menjalani wajib lapor ya Bang? Iya, mau menjalani wajib lapor. Mungkin wajib lapor hari ini? Iya, kita habis jalani wajib lapor hari ini. Dan memang kita kooperatif aja. Dan saya di sini juga cuma ditemani sama saudara Dani. Berapa lama ini? Untuk itunya saya nggak tahu pasti ya. Yang pasti ikutin prosesnya, wajib lapor. Ada yang gimana ya, cuma tanda tangan, kita tetap ngobrol biasa. Ini tuh belum tahu, pokoknya ikuti aja prosesnya. Ikuti aja. Kalau jujur saya ikuti aja proses hukum yang menjadi kooperatif aja ya untuk proses yang saya jalani. Udah. Ya, sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, Gisel dan Nobu mengikuti prosedur hukum yang ada. Lantas, sampai kapan keduanya menjalani wajib lapor? Sempatkah Nobu bertemu dengan Gisel? Mengingat keduanya sama-sama menjalani wajib lapor di hari yang sama. Kalau itu saya nggak tahu, karena memang kita sendiri-sendiri aja. Nobu sendiri? Untuk sampai sekarang nggak ada ya. Terkait kasus video asusila dan mengemban status sebagai tersangka, jelas membuat hidup Gisel dan juga Nobu berubah. Keduanya pun mau tidak mau mulai beradaptasi dengan hukum. Tak hanya harus menjalani proses hukum, ayah dari Nobu juga dikabarkan sedang sakit. Keluarga sendiri ya, keluarga tetap support dari jauh, selalu ingetin, jaga kesehatan. Kontak sama keluarga berarti? Tetap telepon. Kondisi ayah gimana? Kondisi ayah gimana? Kondisi ayah sekarang udah lebih mendingan ya, puji Tuhan. Sakit apa Mas?
Kalau kemarin masuk angin, terus mual-mual ya. Lantas benarkah pasca ditetapkan sebagai tersangka, banyak dampak yang dirasakan Nobu terutama soal pekerjaannya yang terpaksa harus tertunda? Dampaknya ya, mungkin dampak saya merasa waktu-waktu pekerjaan saya mungkin lebih ketunda ya, yang tadinya harus saya penuhi, di mana itu saya sebagai desain arsitektur mempunyai beberapa yang harus saya jalani, tapi sekarang harus saya tunda dulu untuk proses ini. Siapa? Tuan gambar dong. Ya, makasih ya. Ya, Makasih. makasih. Makasih.